Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Anabil Hisyam Muyasar dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 2024 dari kelas C Praktikum Sistem Embedded. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seluruh rangkuman materi Praktikum Sistem Embedded dari modul 1 hingga modul 14. Nah, apa saja isi dari penjelasan dan praktikumnya? Mari kita lihat. Di sini ada pertama ada modul 1 yaitu anatomi GPIO dan logika digital. Nah, ada beberapa bagian penting yaitu ada general purpose I/O, yaitu di mana titik antarmuka fundamental perangkat keras tempat mikrokontroller berinteraksi secara fisik dengan sirkuit eksternal. Lalu ada paradigma input versus output, itu pin input mengamati level tegangan dari luar, impedansi tinggi. Pin input mendorong tegangan berfungsi sebagai source atau sink arus. Lalu ada translasi logika digital, yaitu menerjemahkan kelistrikan. Jadi 0 V tegangan sama dengan low, VCC sama dengan high. Menjadi representasi biner diskrit 0 dan 1 yang dapat dipahami oleh mesin atau mikrokontroller yang ini. Lalu kita lanjut, ada yang modul pertama itu ada konfigurasi proteksi input dan output mitigasi floating. Nah, di sini ada ancaman floating input mikrocontroller di noise dengan elektromagnetik, yaitu Banten seperti itu. Proteksi internal pull up. Tanpa referensi tegangan yang terikat kuat, pin menangkap noise sekitar dan menghasilkan logika fluktuatif yang teracak. Nah, dengan resistor, internal menarik tegangan ke VCC sebagai default state, menghasilkan jalur sinyal lurus, stabil, dan paradigma active low. Nah, aktivasi resistor yaitu dengan menulis pada kode program dengan pin mode pin input pull up, lalu dorong dengan tegangan digital rate, pin, dan state, lalu akuisisi logika itu menggunakan digital read. Lalu di sini kita lanjut ke modul 2, yaitu ada arsitektur event driven atau polling versus interrupt. Nah, keterbatasan polling, main loop yang mengecek status secara berulang atau busy wait, memonopoli CPU dan rentan tank pump. CPU execute. Nah, di sini kita lihat dari main loop background task, lalu dengan di-trigger dengan hardware, lalu dialirkan ke CPU execution interrupt service routine atau ISR, lalu dilanjutkan. Nah, di sini berawal dari keterbatasan di sini terlihat keterbatasan polling main loop yang mengecek status secara berulang atau busy wait mengontrol CPU ya tadi itu ya. Lalu ada aturan emas ISR, yaitu rutinitas yang dieksekusi secepat mungkin, dilarang keras menggunakan operasi blocking, delay, dan atau I/O berat di dalam ISR demi mencegah instabilitas sistem. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Modul 2 itu ada manajemen waktu absolute untuk hardware timernya. Nah, di sini dari sistem clock independen dari CPU dibuat prescalernya untuk membagi frekuensi untuk clocknya. Lalu di sini ada counter registernya untuk overflow atau compare match event. Nah, di sini ada 3, yaitu anatomi timer, perhitungan mekanis digital internal yang digerakkan langsung oleh clock system, terbebas dari beban kerja CPU. Lalu ada skalabilitas waktu, prescaler membagi frekuensi clock utama agar hitungan counter berjalan lebih lambat. Lalu eksekusi non-blocking menggantikan delay dengan komparasi selisih waktu, delta time, mengizinkan CPU mengeksekusi tugas lain secara paralel atau multitasking. Lalu ada modul 3, yaitu komunikasi asinkron UART atau Universal Asynchronous Receiver atau Transmitter. Nah, di sini kita bisa lihat antara dua mikrokontroller ya, MCU-A dan MCU-B. Di sini saling bertukar komunikasi ya, bersilang antara RX dengan TX lalu di situ. Nah, untuk bitnya itu start dari 0, bit 0 dan bit 1 itu paling high ya. Nah, yang dikelola itu ada 8 bit data.
Sini dijelasin transmisi asinkron atau kesepakatan baud rate tanpa jalur clock fisik SCK. Sinkronisasi mutlak bergantung pada kecepatan parameter protokol di kedua node, misal 115.000 bps atau bit per second, 200 115.200 bps. Ketidaksesuaian menghasilkan data gibberish. Lalu ada topologi wiring point to point. Koneksi full duplex krusial, pin transmitter TX pada perangkat A wajib menyilang ke receiver RX. Pada perangkat B, referensi tegangan GND wajib terhubung juga. Lalu di sini ada konfigurasi buffer dan parsing data serial. Nah, di sini kita lihat interupsi hardware RX menyebabkan Vivo buffer atau latar belakang. Lalu untuk lanjut ke bawahnya itu apakah serial available? Kalau tidak, dia akan mengulang ke Vivo buffer, yaitu mendeteksi serial terlebih dahulu untuk komunikasinya. Lalu ketika yes, baca byte data ASCII via serial read yang kita tulis di program. Lalu evaluasi karakter 1 atau 0 untuk akuisisi bit data. Lalu eksekusi aksi fisik, LED on atau off. Nah, sini kita pakai API-nya inisialisasi serial.begin, lalu baud rate-nya kita buat ke sesuai yang kita mau. Lalu sini ada level tegangan fisik, perbedaan arsitektur logika mikrokontroler 3,3 volt versus 5 volt TTL, dan ekosistem PC difasilitasi oleh IC jembatan converter USB to serial. Lalu ada manajemen antrian atau buffer. Data yang menghantam pin RX diselamatkan dan ditampung ke dalam buffer sirkular latar belakang oleh interupsi perangkat keras, mencegah data hilang hingga CPU siap mengolahnya. Parsing proaktif, siklus mengekstrak aliran karakter ASCII beruntun dari antrean buffer menjadi instruksi mesin atau tipe data terstruktur integer or string. Lalu modul 4 ada ADC atau akuisisi data dari analog to digital converter. Nah, di sini kita lihat grafiknya. Kalau grafik yang tangga itu adalah di sini kita lihat ada fenomena alamiah kontinu analog. Lalu anak tangga itu diskrit digital format mesin. Nah, analog itu berbentuk sinusoidal ya gelombangnya yang melengkung lah. Kalau yang tangga itu merupakan sinyal digital. Ada jembatan transformasi menerjemahkan tegangan fisik alamiah yang kontinu menjadi representasi matematis angka diskrit. Sampling and quantization. Sampling mengambil cuplikan nilai tegangan dalam fraksi waktu. Quantization memaksakan nilai tersebut ke anak tangga, membulat ke anak tangga nilai digital terdekat, menghasilkan quantization error. Resolusi dan tegangan referensi atau VREF. Lebar bit mendikte kehalusan pengukuran resolusi 10 bit, memetakan VREF ke rentang 0 sampai 23 bit. VREF bertindak sebagai platform pengukuran absolut maksimum. Lalu kita lanjut modul 4, yaitu translasi ADC dan mitigasi noise. Nah, di sini kita pakai rumus untuk memitigasi noise-nya dengan mencari VIN-nya yaitu sinyal raw atau sinyal mentahnya dibagi dengan 2 pangkat n dikurang 1 dikali VREF. Nah, interpretasi raw data, output murni register ADC tidak memiliki satuan fisik. Nilai hitungan step ini wajib ditransformasi ulang secara matematis melalui perangkat lunak jadi nilai voltase atau besaran unit sensor. API akuisisi analog read pin. Nah, di sini kita lihat bedanya ya. Raw noise data ketika sudah di filtering jadi lebih halus seperti itu. Lalu ada modul 5 itu sintesis analog, konsep DAC and PWM. DAC itu digital to analog converter dan PWM itu pulse width modulation gitu. Nah, di sini ada anak tangga itu sebagai representasi dari DAC, yaitu sinkron perangkat keras khusus arsitektur resistor ladder yang secara nyata mampu mensintesis dan menahan tegangan kontinu bervariasi pada pin output. Lalu ada pulse width modulation PWM. Sini ilusi analog mensimulasikan tegangan rata-rata dengan cara merobek sinyal digital, menghidupkan pin digital dalam frekuensi tinggi dengan meregulasi rasio lebar waktu aktif. Lalu sini ada modul 5 juga, konfigurasi PWM dan penfilteran sinyal.
Nah, awal mulai dari pin PWM analog write, lalu sinyalnya dikirim ke RC low pass filter untuk difilter, lalu sinyal ditampilkan dan halus seperti itu ya hasilnya. Sinyal analog per presisi versus kontrol daya. Arsitektur PWM adalah instrumen efisien untuk mendikte intensitas beban kotor atau peredaban LED motor. Namun, ia menuntut perfilteran pasif, resistor, kapasitor jika diaplikasikan untuk meracik sinyal analog murni seperti gelombang audio. Nah, keamanan driver dan daya fisik. Logika pin microcontroller tidak dikalibrasi untuk memikul beban arus destruktif. Sinyal instruksi PWM wajib diumpamakan ke gate eksternal transistor atau MOSFET sebelum bersentuhan dengan aktuator mekanisme berat. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke modul 6. Kita lanjut saja. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada membahas tentang I2C atau jaringan padat multi perangkat dalam dua jalur kabel. Nah, di sini kita bisa lihat untuk serial SCL-nya, serial clock-nya dari MCU master dia ke berbagai sensor atau real time clock ya. Di situ ada sensor suhu dan RTC. Nah, SDA atau serial data itu difilter ke filter VCC juga. Nah, untuk penjelasan I2C yaitu di sini ada 3 topologi efisien. 1. Master mengendalikan puluhan slave secara sinkron tanpa menghabiskan pin MCU. Identitas spasial. Setiap perangkat identifikasi menggunakan sistem alamat unik 7 bit atau 7 bit dari 0x00 hingga 0x7f. Arsitektur ini open drain. Jalur secara default ditarik ke high oleh resistor pull up. Perangkat hanya bertugas menarik sinyal dari sinyal ke low. Spektrum kecepatan beroperasi ideal pada 100 kHz standar model hingga 400 kHz fast mode. Lalu di sini ada anatomi transaksi I2C, itu alur sekuensial berbasis konfirmasi. Nah, yang pertama itu start. Nah, start or stop menginisiasi dan mengakhiri penguasaan jalur bus. Terjadi ketika SDA berubah saat SCL dalam kondisi high. Lalu menggunakan alamat plus slave, lalu masuk ke bagian ACK, NACK, acknowledge, konfirmasi wajib dari penerima di setiap byte jika slave diam naik atau transaksi batal secara basic. Jadi harus sesuai dengan slave-nya seperti itu. Lalu menyesuaikan alamat register, lalu acknowledge, lalu repeat start. Nah, start tadi diulang lagi, repeated start, lalu mengecek lagi untuk alamat slave-nya lagi. Lalu sini penjelasan reverse start itu mengubah arah aliran data dari write menuju register untuk ke read membaca data tanpa melepas penguasaan bus. Lalu di sini ada SPI, jalur bebas hambatan kecepatan tinggi berbasis perangkat keras. Nah, di sini ada 3 yaitu throughput maksimal, transmisi full duplex, mengirim data, menerima bit dan secara simultan via mekanisme shift register internal. Seleksi fisik bukan logis, mengabaikan sistem alamat perangkat dipilih secara instan dan menarik pin chip select CS menjadi low. Karakteristik dan trade-off, memakan banyak pin microcontroller atau boros kabel, namun menyelesaikan masalah bottleneck data pada modul berat. Ibaratnya jalan tol ya. Lalu mekanisme access storage, sinkronisasi fase dan transfer basis blok. Nah, di sini ada titik sampling rising edge SCK. Nah, penjelasannya kesepakatan CPOL dan CPHA, master dan storage harus memiliki pemahaman absolut tentang kapan bit dibaca. Mode SPI yang salah 0, 1, 2, dan 3 akan menghasilkan data yang korup. Lalu sini ada blok data sebesar 512 bytes. Akses skala besar berbeda dengan memori kecil EEPROM. SD card membaca dan menulis data dalam wujud blok atau sektor memori, bukan byte tunggal. Latensi tulis atau write latensi, proses erase or write internal membutuhkan waktu, diperlukan strategi inisialisasi dan buffering sebelum menulis ke sistem file atau FAT. DMA, jalur bypass cerdas menuju memori. Nah, sini ada 3 penjelasan mengatasi bottleneck CPU.
Jika CPU harus memindahkan data byte per byte dari SPI kecepatan tinggi ke RAM, sistem akan macet sepenuhnya. Nah, asisten perangkat keras mandiri DMA mengambil alih tugas pemindahan data secara independen antar bus fisik tanpa intervensi perangkat lunak. Lalu ada delegasi efisien. Intervensi CPU hanya dibutuhkan pada dua fase, yaitu mengatur titik awal setup dan merespon ketika konveyor melaporkan transfer selesai. Orientasi aliran data tanpa putus atau ping-pong buffering. Nah, penjelasan dari kedua gambar ini yaitu ada mode sirkular versus normal. Mode sirkular memaksa buffer berputar secara kontinu, esensial untuk streaming tanpa henti, seperti ADC atau audio. Lalu ada yang kedua, strategi double buffering, memisahkan area tulis DMA dan area baca CPU secara fisik untuk mencegah tabrakan data atau data corruption override. Sinkronisasi real time. DMA memicu interrupt saat tangki 50%, ibaratnya seperti itu. Lalu terisi 100% memberi sinyal bagi CPU untuk segera memproses data. Nah, lihat. Jadi skemanya itu input DMA, ketika sudah half atau transfer interrupt, maka CPU membaca data. Datanya dialirkan ke CPU. Lalu ada transisi paradigma dari manajemen kabel ke orkestrasi logika. Bagaimana memindahkan bit data antar chip yang berbeda tanpa tabrakan di kabel fisik. Nah, itu ada medan resolusi, tegangan, dan clock. Entitas utama itu perangkat fisik, hardware, batasannya panjang kabel dan kapasitas. Lalu bagaimana satu CPU mengerjakan puluhan fungsi perangkat lunak seolah-olah bersamaan tanpa merusak data memori. Medan resolusinya itu data memori RAM dan siklus CPU ticks. Entitas utama itu task tree mandiri. Lalu transisi pola pikirnya itu meninggalkan super loop linear menuju hierarki prioritas. Ada anatomi penjadwalan, task scheduler, dan state machine. Di sini dari gambarnya bisa kita lihat ada running CPU, lalu mengarah ke blocked dan tidur efisien, dan ada dua kegiatan yang dilakukan oleh running CPU. Nah, penjelasannya di sebelah kanan. Preemptive scheduling, hierarki absolut, task berprioritas lebih tinggi akan selalu merebut CPU dan task prioritas rendah ketika itu juga. Keajaiban mode blocked, tidak ada busy waiting, fungsi V-task delay membebaskan CPU sepenuhnya untuk menjalankan task lain, sangat berbeda dengan delay konvensional. Lalu isolasi memori, setiap task mengonsumsi jatah memori individual stack. Kesalahan estimasi memori berujung pada ancaman fatal stack overflow. Lalu kita lanjut. Sini ada tata tertib internal, komunikasi dan proteksi antar task. Nah, dari sini kita lihat ada queue pengiriman data thread safe dan FIFO. Task sensor ke task logger. Lalu ada mutex, itu metode mutex mungkin ya. Sinkronisasi dan proteksi resource. Task A sinkronisasi dan task B menjalankannya dengan port UART gitu ya. Lalu penjelasannya itu lebih detail sebelah kanan. Ancaman paralelisme, akses buta ke data global akan memicu race condition atau data corruption. Queue atau dibaca queue, query internal, solusi mutlak untuk mentransfer struktur data lintas task secara teratur. Semafor atau sinyal notifikasi ringan, binary or counting, untuk menandai bahwa sebuah event telah terjadi. Lalu mutex, gembok sakral, melindungi sumber daya keras dan akses ganda yang menghasilkan data sama. Lalu sinkronisasi hardware software, delegasi ISR, dan jebakan deadlock. Nah, di sini kita lihat delaynya itu ibarat delaynya di bawah microsecond ya, hardware interrupt, lalu dikirim semafor give from ISR, lalu tasknya menjalankan RTOS running CPU untuk menerima dari ISR. Nah, role 1 itu pola ISR ke task. ISR perangkat keras tidak boleh mengeksekusi proses komputasi berat. Berikan semafor secepat kilat, lalu serahkan eksekusi ke RTOS. Jalur aman from ISR API, free RTOS, memisahkan fungsi normal dengan fungsi khusus akhiran from ISR, agar kernel OS tidak crash saat dipanggil dalam interrupt.
Lalu ancaman deadlock, kondisi fatal di mana tas saling menunggu kunci memori tanpa henti wajib menerapkan mekanisme pembatasan waktu tunggu atau timer. Oke, kita lanjut ke pembahasan untuk RTOS. Nah, eksekusi waktu presisi tanpa membebani CPU, RTOS software, timer implementation, dan best practice. Nah, konsep utamanya itu software timer mengeksekusi callback berbasis tick interrupt, task diubah menjadi satu blok, bukan basi wait atau delay. Jenis timer one shot berjalan satu kali lalu otomatis berhenti. Lalu ada periodik berulang otomatis, ideal untuk blinking LED atau watchdog. Lalu aturannya itu eksekusi callback murni dilakukan oleh timer service task. Si callback harus sangat singkat agar tidak memblokir antrean timer lainnya. Lalu ada task mode notification, komunikasi ekstra ringan dan hemat RAM. Sini ada queue semaphore, butuh alokasi memori khusus overhead tinggi untuk sinyal sederhana. Lalu ada untuk CPU-nya task notification, task control block, fitur bawaan built-in pada setiap task free RTOS tanpa alokasi objek overhead tambahan. Performa dan API-nya itu 10 kali lebih cepat dan jauh lebih efisien memori dibandingkan queue jika digunakan untuk mengirim event sederhana seperti test notify give out from ESR or you test notify take atau menerima. Lalu anatomi RAM RTOS yaitu mengelola batas kritis memori. Nah, sini ada beberapa stack ya. Yang pertama itu stack per task eksklusif. Memori eksklusif untuk variabel lokal dan kedalaman fungsi setiap task. Alokasi terlalu kecil memicu hard crash overflow. Dilarang membuat array buffer besar dalam fungsi. Heap dynamics dikelola via port malloc digunakan oleh kernel RTOS untuk menciptakan objek queue, semaphore, atau alokasi dinamis lainnya. Static allocation membuat objek RTOS langsung di area statis menghasilkan sistem dengan determinisme absolut tanpa resiko kehabisan heap. Lalu selanjutnya, menghindari fragmentasi dan strategi alokasi jangka panjang. Kondisi saat itu ada blok memori penuh, lalu kondisi ruang sisa cukup tapi terpecah, itu alokasinya gagal. Nah, penjelasannya itu skema heap itu merupakan standar emas alokasi free RTOS, mendukung alloc free dan coalescing penggabungan otomatis blok memori kosong yang saling berdekatan. Praktik terbaik di instruksinya yaitu lakukan seluruh alokasi task dan queue saat fase startup atau init. Hindari pemanggilan malloc free secara berulang-ulang saat loop utama sedang berjalan atau runtime. Dasar jaringan embedded, lapisan komunikasi dan titik kegagalan. Nah, kita bisa lihat ada IoT-net atau MCU, lalu kita sinyal tersebut mengarah ke gateway atau NAT, lalu ke DNS server, lalu ke cloud server, IP publik. Gitu. Layering logiknya ada link, Wi-Fi Ethernet, atau bisa pakai IP, TCP UDP, dan aplikasi HTTP dan MQTT. Komponen kunci dan troubleshooting. Gateway itu pintu keluar menuju internet. Jika salah konfigurasi, IP tidak dapat tapi koneksi internet mati. DNS penerjemah nama domain ke IP tanpa resolusi. DNS yang sukses, koneksi akan selalu timeout. Soket itu kombinasi spesifik dan unik dari IP plus port plus protokol. Memilih bahasa komunikasi IoT, HTTP or Mosquito. Nah, parameternya transfer foundation, HTTP reset berbasis TCP, andal dan connection oriented. Untuk Mosquito berbasis TCP juga, andal dan connection oriented juga. Model komunikasinya untuk HTTP itu request dan respond. Jadi ibaratnya ada master dan slave. Nah, master ini selalu merequest ke slave. Jadi meskipun slave tidak mengirim data atau merespon, untuk mengirim data, master akan tetap merequest. Nah, untuk Mosquito atau MQTT itu publish dan subscribe via broker, dua arah dan event driven, bisa dikontrol dari satu sama lain. Nah, untuk Mosquito ini lebih unik karena dia sistemnya, jadi masternya ini subscribe
ibarat kita subscribe ke channel YouTube ya, subscribe ke channelnya si slave. Nah, jadi tidak melulu master ini request ke slave seperti itu, tidak selalu mengirim request yang dapat membebani server. Nah, jadi si master ini hanya menunggu publish dari si slave seperti itu. Lalu ukuran header dan overhead sangat besar, teks tebal dan payload berat. Yang tadi saya bilang dia terlalu banyak request, sementara data yang respon datanya itu tidak selalu ada setiap waktu. Lalu untuk Mosquito itu ekstra kecil, hanya beberapa byte karena dia tidak request terus menerus, hanya menunggu publishnya saja. Koneksi persisten, buka tutup per request. Keep alive, koneksi selalu terbuka. Ideal untuk HTTP untuk integrasi API web standar, MQTT, telemetri sensor dan perangkat IoT, cocok untuk kita praktek ISP. Nah, keamanan dasar wajib hindari plain text credential, gunakan enkripsi TLS pada hardware komputer yang mumpuni. Itu. Lalu ada manajemen daya atau bertahan hidup dengan mikroampere. Di sini ada rumus P, V kali I, daya sama dengan tegangan kali arus. Lalu sini ada penjelasannya matematika baterai. Kapasitas baterai mAh berbanding terbalik dengan arus rata-rata I average. Menghemat data secara ekstrim berarti memanipulasi I average. Pemakaian daya utama CPU clock yang tinggi dan modul radio WiFi sekuler keduanya diharamkan untuk dibiarkan idle dalam keadaan menyala. Strategi wake up. Sistem harus dibangunkan dari deep sleep hanya melalui pemicu absolut, external interrupt GPIO sensor dan atau internal RTC timer. Terus ini ada matematika duty cycling atau bangun kerja dan tidur. Nah, sini fokus optimasi utamanya itu menurunkan I average dilakukan dengan cara meminimalkan waktu aktif sistem T-on dan memaksimalkan waktu tidur atau T-sleep secara agresif. Lalu alur kerja efisiennya itu satu, ada baca sensor locker secara byte, lalu selanjutnya simpan sementara di RAM buffer, lalu bangunkan radio atau WiFi MQTT singkat mungkin, kirim bus data berkecepatan tinggi, lalu matikan channel radio seketika. Lalu kesatuan arsitektur atau blueprint sistem embedded produksi. Yang pertama itu ada event trigger. Interrupt sensor memicu sistem wake up dan sleep. Wake up dari sleep. Lalu yang kedua ada fast signal atau ISR mengirim task notification secara ekstra cepat ke sistem utama. Lalu yang ketiga ada save storage atau data logger. Task bangun menyimpan data ke static memory buffer bebas fragmentasi. Lalu ada 4 schedule action software timer memicu neural test pada interval yang presisi. Lalu yang kelima ada telemetry burst. Network task mengirim kumpulan data batch via MQTT atau TCP. Power down, MCU memutus daya radio dan kembali memaksa status deep sleep. Nah, hasil akhirnya itu menciptakan arsitektur yang event driven, bisa dikontrol dari dua arah, stabil terkoneksi dan hemat energi. Lalu berdasarkan blueprint yang telah susun, bagaimana Anda menyelesaikan arsitektur ini agar perangkat mampu bertahan hidup selama 5 tahun hanya dengan satu baterai koin. Pertama ada topik diskusi terbukanya itu ada limitasi hardware, fisik dan optimasi arsitektur software, efek domino latensi jaringan terhadap manajemen daya baterai. Kapan penggunaan static memory menjadi syarat mutlak dalam sistem IoT industri. Oke, seperti itulah penjelasan untuk praktikum 4 yaitu tentang PPT dari rangkuman dari semua materi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.